Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita. Masih mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke. Nah, untuk hari ini kita membahas yang pertama, sistem pertidaksamaan linear-linear. Jadi kalau sistem pertidaksamaan, jadi pertidaksamaannya itu ada lebih dari satu, seperti itu. Kalau kemarin kan masih satu-satu ya. Kalau sekarang pertidaksamaannya ada lebih dari satu. Nah, untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear-linear ini, langkah-langkahnya masih sama seperti saat menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu dengan menggambar daerah penyelesaian masing-masing. Kemudian daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya itu adalah irisan dari masing-masing penyelesaian, seperti itu. Jadi dicari irisannya. Oke, contohnya seperti ini. Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12, kemudian x plus y kurang dari sama dengan 5 untuk x yang lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini pertidaksamaan ini kan lebih dari 1. Ini ada 4 pertidaksamaan, yaitu 1, 2, ini 3 dan 4. Jadi ada 4 pertidaksamaan. Oke, kita gambar masing-masing pertidaksamaan. Oke, angka yang pertama kita gambar untuk 3x plus 2y sama dengan 12 ya, yang pertama dulu ya. Caranya sama, cari titik potong terhadap sumbu x, cari titik potong terhadap sumbu y, seperti itu. Untuk titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Dimasukkan ke sini, y-nya diganti dengan 0. Kalau y-nya 0, berarti kan tinggal 3x sama dengan 12 ya. 3x sama dengan 12 berarti x-nya sama dengan 4, seperti itu. Jadi ketemu titik 4,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu y. Titik potong terhadap sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Oke, dimasukkan ke sini. X-nya diganti 0. 3 dikali 0 kan 0, berarti hilang. Tinggal 2y sama dengan 12. 2y sama dengan 12 berarti y-nya sama dengan 6. Jadi ketemu titiknya 0,6. Nah, setelah ketemu titiknya kita gambar. Tadi titik potong terhadap sumbu x kan 4,0, berarti x-nya 4, seperti ini. Kemudian titik potong terhadap sumbu y 0,6, berarti y-nya 6, seperti ini. Nah, setelah ketemu titik potongnya, kemudian kita hubungkan, membentuk garis seperti ini. Tadi karena pertidaksamaannya pakai tanda sama dengan ya, kurang dari sama dengan ya tadi, maka garisnya penuh, bukan putus-putus seperti ini. Oke, paham ya? Nah, setelah digambar garisnya, dicari daerah penyelesaiannya, pakai uji titik yang paling mudah, misalkan 0,0 seperti ini. Dimasukkan ke pertidaksamaannya. 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Ini kan hasilnya 0 nih. 3 kali 0 kan 0, ditambah 2 kali 0 kan juga 0. 0 tambah 0 kan berarti 0. 0 kurang dari sama dengan 12, kan benar nih. Jadi untuk menentukan benar salahnya itu dari sini. 0 kurang dari 12 berarti benar. Kalau 0 lebih dari 12 berarti kan salah. Nah, menentukan benar salahnya itu dari sini ya. Kemarin ada yang 0 kurang dari berapa gitu, sini salah, padahal harusnya benar, seperti itu. Nah, makanya diperhatikan di sininya. Oke, paham ya? Karena 0,0 ini benar, berarti 0,0 di sini termasuk daerah penyelesaiannya. Nah, yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir, seperti itu. Dan ketika kalian membuat arsiran itu jangan dibuat kotak seperti ini ya. Ini kan cuma untuk mempermudah saja. Dibuat
garis-garis seperti biasa, itu arsiran biasa, jangan kotak-kotak, jangan kotak seperti ini. Oke, ini kan untuk mempermudah saja. Oke ya, sekarang yang persamaan yang kedua, kita buat menjadi persamaan dulu. X plus Y sama dengan 5, kita cari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y nya sama dengan 0. Kalau X nya sama, kalau Y nya sama dengan 0, berarti kan X nya sama dengan 5 ya. Oke, berarti ketemu titik 5,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, berarti X nya 0. Kalau X nya 0 dimasukkan ke sini, berarti Y nya sama dengan 5. Oke, kemudian kita gambar. X nya 5, Y nya juga 5. Kemudian kita hubungkan. Nah, ketemu garisnya yang merah ini. Oke, kemudian uji titik sama seperti tadi, 0,0 kan? Dimasukkan ke pertidaksamaannya. X nya 0, Y nya 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 5, kan benar ya. 0 kurang dari sama dengan 5, berarti 0,0 ini termasuk daerah penyelesaiannya juga. Nah, yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir seperti itu. Jadi terserah kalian, tapi harus konsisten ya. Kalau yang diarsir itu daerah penyelesaiannya, ya itu dia yang digunakan terus seperti itu. Kalau yang bukan daerah penyelesaiannya yang diarsir, ya itu yang digunakan terus. Jadi harus konsisten biar nggak bingung. Oke, paham ya. Kemudian tadi kan ada X lebih dari 0 dan Y juga lebih dari 0. Ini juga termasuk sistem pertidaksamaannya. Untuk X yang lebih dari 0, berarti kan yang ke kanan ini di sebelah kanannya sumbu Y, benar ya, di sebelah kanannya sumbu Y. Berarti yang di sebelah kiri sumbu Y kita arsir. Nah, seperti ini karena dia bukan daerah penyelesaian, seperti itu. Kemudian Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 kan ke atas, Y yang positif itu kan ke atas ya. Jadi yang ke bawah itu kita arsir seperti ini. Nah, daerah penyelesaian yang memenuhi keempat-empatnya ini, keempat pertidaksamaan ini, itu yang tidak ada arsirannya. Yang tidak ada arsirannya itu kan ini ya, bentuknya segi 4 ini. Nah, ini kan yang bersih, yang tidak ada arsirannya. Seperti itu, ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya yang kedua, sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Jadi pertidaksamaannya ada yang linier, ada yang kuadrat. Oke, caranya masih sama, digambar seperti pertemuan sebelumnya kemarin ya. Kalau pertidaksamaan linier itu kan bentuknya garis, kalau pertidaksamaan kuadrat bentuknya kan kurva, seperti itu ya. Contoh misalkan, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah ini 4Y kurang dari 3X, 4Y dikurangi 3X kurang dari sama dengan 12, Y nya lebih dari sama dengan X kuadrat. Oke, langkah yang pertama kita gambar dulu garisnya. Tapi sebetulnya terserah sih, mau garisnya dulu boleh, mau kurvanya dulu juga boleh. Oke, 4Y min 3X sama dengan 12. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y nya sama dengan 0. Kalau Y nya sama dengan 0, berarti X nya sama dengan min 4. Oke, dimasukkan ke sini ya. Kan tinggal min 3X sama dengan 12. Nah, min 3X sama dengan 12 berarti kan X nya sama dengan min 4. Seperti itu ya. Oke, sehingga titiknya min 4,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y berarti X nya sama dengan 0. Dimasukkan ke sini, kan tinggal 4Y sama dengan 12. 4Y sama dengan 12 berarti Y nya sama dengan 3. Oke, sehingga titiknya 0,3. Kemudian digambar. Oke, X nya min 4, Y nya 3. Seperti ini, kemudian dihubungkan. Oke, kemudian dicari daerah penyelesaiannya pakai J titik 0,0, X nya diganti 0, Y nya diganti 0.
Dari 0 kurang dari 12 kan benar ya, sehingga 0,0 termasuk daerah penyelesaiannya. Berarti yang kita arsir itu yang bukan daerah penyelesaiannya, seperti itu. Oke, kemudian yang pertidaksamaan kuadratnya. Oke, dicari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti kan X-nya juga 0. Kan X kuadrat sama dengan 0, berarti X-nya kan juga 0 juga ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti kan Y-nya juga sama dengan 0. Sehingga ketemu titik 0,0. Ini adalah titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kemudian dicari titik puncaknya. Titik puncaknya kan min B untuk X-nya ya, min B per 2A. Karena di sini B-nya nggak ada, berarti kan B-nya 0. 2A, A-nya di sini 1, berarti 0 dibagi 2 kan juga 0. Kemudian Y, min D per 4A. Di sini B-nya sama C-nya kan juga nggak ada nih, berarti kan D-nya juga 0. 4 kali A, A-nya 1 kan berarti 4, 0 dibagi 4 kan 0. Oke, sehingga titik potong terhadap sumbu X-nya 0,0, titik potong terhadap sumbu Y-nya 0,0, titik puncaknya itu juga di 0,0. Nah, di sini karena A-nya positif, berarti kurvanya menghadap ke atas. Nah, bentuknya seperti ini. Oke ya. Kemudian tadi pertidaksamaannya kan Y lebih dari sama dengan X. Kalau lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya itu berada di atas kurva. Di atas kurvanya ini, berarti yang di bawah kurva kita arsir. Nah, kalian kalau mengarsir itu pakai garis-garis seperti ini aja, jangan pakai kotak seperti ini ya. Nah, kemudian DP-nya itu daerah yang bersih, daerah yang tidak kena arsiran. Nah, daerah yang tidak kena arsiran itu yang mana? Nah, di antara garis dan kurva ini. Oke. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Paham ya? Oke, kemudian yang ketiga itu ada sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Jadi pertidaksamaannya semuanya kuadrat. Oke. Sama digambar juga penyelesaiannya. Contoh, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, jadi pertidaksamaan kuadrat semua, karena di sini pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Oke, yang pertama Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 4. Yang kedua Y lebih dari sama dengan X kuadrat. Nah, sama digambar dulu, dicari dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0, berarti kan X kuadrat sama dengan 4 ya ini ya. Kalau Y-nya sama dengan 0, min X kuadratnya pindah ke ruas kiri kan jadi X kuadrat sama dengan 4. Oke. X kuadrat sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan plus minus 2. Hati-hati, di sini ada 2 ya, ada plus 2, ada min 2, seperti itu. Oke, kemudian titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Seperti ini ya. Oke, kemudian titik puncaknya. Titik puncak X-nya itu sama dengan min B per 2A. Di sini kan X-nya kan nggak ada ya, ajanya kan X kuadrat. Kalau X-nya nggak ada, berarti B-nya itu 0. 0 dibagi min 2, itu hasilnya 0. Oke, untuk Y-nya itu min D per 4A. B-nya tadi 0, min 4, A-nya kan di sini min 1, dikalikan C-nya itu 4. C-nya itu konstanta. Terus 4 kali min 1 kan min 4. Kemudian disederhanakan min 16 per min 4, hasilnya 4. Oke, kemudian digambar. Titik potong terhadap sumbu X-nya tadi min 2 sama 2, seperti ini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya itu 4. Titik puncaknya juga 4. Karena A-nya di sini negatif,
koefisien X kuadratnya negatif, berarti kurvanya menghadap ke bawah seperti ini. Oke, kemudian pertidaksamaannya tadi kan Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 4. Karena di sini kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya itu di bawahnya kurva, sehingga daerah yang di atas kurva kita arsir seperti ini ya. Oke, selanjutnya pertidaksamaan yang kedua, Y sama dengan X kuadrat. Ini kan gambarnya seperti tadi ya, cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y nya, kemudian cari titik puncaknya juga di 0,0 semua seperti yang nomor 2 tadi. Oke, gambarnya seperti ini. Kemudian pertidaksamaannya tadi kan Y lebih dari X kuadrat. Kalau lebih dari kan daerah penyelesaiannya ada di atas kurva, berarti daerah yang di bawah kurva kita arsir karena bukan daerah penyelesaiannya, seperti itu. Sehingga daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini itu daerah yang tidak terkena arsiran atau yang tidak ada arsirannya, atau yang bersih. Nah, yang bersih atau yang tidak terkena arsiran itu kan di tengah-tengah ini ya, di antara kurva kuning sama kurva merah. Ini adalah daerah penyelesaiannya seperti itu. Ya, jadi intinya itu di menggambar sama menentukan daerah penyelesaiannya, udah itu aja. Kalau kalian bisa itu, insya Allah ini materi mudah. Oke. Nah, buat latihan kalian silahkan dicoba dikerjakan di buku kalian. Ada 3 soal ini. Oke, silahkan dikerjakan di buku, kemudian diupload maksimal jam 1 siang seperti itu ya. Oke, untuk hari ini cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.